Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita kembali dalam kebaktian rumah tangga, dan hari ini kita bersama-sama akan merenungi firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 23 dengan tema hidup dalam kasih persaudaraan. Kita tahu bahwa sebagai seorang Kristen, kita punya identitas diri, yakni mengasihi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pun seharusnya menjalankan apa yang Kristus ajarkan bagi setiap kita, yakni mengasihi sesama tanpa pandang bulu. Mengasihi sesama, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Sebab Kristus sendiri telah menyatakan kasih itu, mengajarkannya lewat teladan dengan mengorbankan diri untuk menebus setiap manusia yang berdosa. Kasih yang paling agung itu Kristus ajarkan dengan perbuatan dan teladan, sehingga kita sebagai manusia dapat juga melakukan apa yang Kristus ajarkan serta Kristus teladankan. Sebagai identitas, maka kasih tidak dapat dilakukan hanya dalam kondisi kita yang sedang senang maupun dalam keadaan sukacita. Tetapi kasih itu juga harus diwujud nyatakan tatkala kita pun mengalami kesusahan maupun kedukaan dan kesedihan. Kasih tidak dapat dibatasi oleh kondisi yang sedang kita alami, tetapi harus terus kita nyatakan di dalam kehidupan kita kepada sesama kita tanpa pandang bulu, tanpa memilih kepada siapa kita harus mengasihi, tetapi kita diminta untuk terus mengasihi kepada siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Sama seperti Kristus tidak membatasi kasihnya hanya untuk orang-orang yang mengenal dan percaya kepadanya, tetapi Kristus mengasihi seluruh ciptaan, seluruh insan yang ada di dunia. Maka hari ini Bapak Ibu, ketika kita membaca surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat 17 sampai 23, maka kita dapat melihat bahwa cara hidup jemaat saat itu menjadi sebuah gaya hidup yang patut diteladani, bahwa ketika belum menjadi anak-anak Allah, hawa nafsu itu menjadi satu gaya hidup. Tetapi ketika sudah mengenal Allah, maka gaya hidup kita harus kita ubah. Bukan lagi menuruti hawa nafsu, tetapi seturut dengan kasih yang Kristus ajarkan dan teladankan. Ketika kita sudah mempercayai dan juga sudah mengimani bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kehidupan kita yang lama mesti kita tinggalkan, mengubah gaya hidup yang lama dengan gaya hidup yang baru, yakni kita dapat memberikan kasih kepada sesama kita. Di ayat 22, bersama-sama kita membaca sebagai penekanan refleksi kita pada kebaktian rumah tangga hari ini. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ketika kita bersama-sama telah taat pada kebenaran akan firman Tuhan, bahwa Kristus yang mati di kayu salib, Dia yang telah menebus kita dari segala dosa dan kesalahan, maka kita pun wajib untuk mengamalkan kasih persaudaraan dan bersungguh-sungguh melakukannya dengan segenap hati. Janganlah kasih itu menjadi pura-pura, tetapi kasih itu lahir dari ketulusan hati yang paling dalam. Mengasihi bukan untuk pamrih, tetapi mengasihi sebagai wujud nyata. Syukur kita kepada Tuhan bahwa kita telah menerima anugerah kasih yang Tuhan berikan, maka kita pun harus membagikan kasih kepada sesama kita.
Hidup dalam kasih persaudaraan adalah respon atas kasih Allah yang begitu besar atas diri kita sebagai manusia. Dan respon itu harus sungguh-sungguh kita nyatakan dengan sikap perbuatan dan juga perkataan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, hari ini bersama-sama kita diajak untuk kembali melihat karya besar yang Kristus lakukan, yakni penebusan yang merupakan kasih yang nyata bagi setiap umat manusia, yang menjadi dasar untuk kita juga menerapkan hidup kasih kepada sesama kita. Bahwa respon kita ketika menerima kasih yang begitu besar, kasih yang paling agung dari Kristus, adalah juga mau membagikan kasih itu kepada sesama kita. Hari ini kita diminta untuk benar-benar mewujud nyatakan kasih itu dalam sikap perbuatan dan juga perkataan kita kepada sesama kita, baik yang kita kenal maupun yang tidak kenal, dalam kondisi apapun yang kita jalani saat ini, baik suka maupun duka, baik senang maupun sedih, baik kita dalam keadaan yang sukacita maupun kita saat ini ada dalam keadaan yang berbeban. Kita wajib untuk membagikan kasih kepada sesama kita. Hari ini kita mau diingatkan bersama-sama dengan pembacaan Alkitab kita, bahwa sebagai umat yang percaya, kita harus merespon dengan sungguh-sungguh kasih yang sudah Allah berikan, dengan mewujud nyatakan kasih itu di tengah-tengah kehidupan kita. Untuk mewujud nyatakan kasih itu, kita dapat melakukan beberapa hal dalam kehidupan kita. Pertama, kita dapat meminta maaf maupun memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Memulai untuk mengampuni dan juga memohon ampun kepada setiap orang yang mungkin pernah kita lukai hatinya. Dengan demikian, kasih itu dapat diwujud nyatakan dengan tulus dari dalam hati kita. Sifat mengampuni itu menjadi gaya hidup yang pertama yang harus kita lakukan dalam kehidupan. Seperti Tuhan sudah mengampuni kita, maka kita pun wajib untuk saling mengampuni satu dengan yang lain. Yang kedua, kita dapat saling berpegangan tangan di tengah-tengah kondisi yang ada saat ini. Ketika pandemi COVID-19 menghantui kita, kita bersama-sama dapat bergandengan tangan untuk saling menopang, saling membantu. Yang kurang dapat dibantu, yang cukup juga dapat mensyukuri kecukupan yang Tuhan beri. Yang berlebih pun dapat memberikan bantuan kepada yang kurang. Sehingga bergandengan tangan bukan hanya sekedar simbol, bergandengan tangan bukan hanya sekedar jargon, tetapi itu diwujud nyatakan dalam kenyataan hidup yang kita jalani. Hari ini kita mau diajak untuk menerapkan gaya hidup saling bertolong-tolongan satu dengan yang lain sebagai wujud nyata kasih yang Tuhan berikan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, kita juga diminta untuk terus mengasihi sama kita dengan dapat memberikan nasihat, memberikan dorongan, memberikan semangat satu dengan yang lain. Motivasi-motivasi yang harus kita lakukan dan kita berikan kepada banyak orang menjadi penting di masa-masa seperti ini. Semangat juang hidup yang terus kita gaungkan, itu yang menjadi penting saat ini bagi setiap orang yang berjuang menjalani kehidupan di tengah-tengah masa-masa seperti ini. Maka gaya hidup yang ketiga yang mau bersama-sama kita lakukan sebagai wujud nyata kasih itu adalah memberikan nasihat, dorongan, dan motivasi kepada setiap orang yang kita jumpai. Kiranya hidup dalam kasih persaudaraan dapat kita wujud nyatakan dengan kehidupan bersama-sama dengan sesama kita tanpa pandang bulu dalam kondisi apapun, baik suka maupun duka, baik senang maupun sedih. Dan kiranya kita dapat wujud nyatakan kasih sebagai gaya hidup kita di tengah-tengah masyarakat. Tuhan menolong dan juga memberkati kita. Amin.